pagi ini, yuk kita sebelum memulai kegiatan, kita memuji Tuhan dulu, kita nanti mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati, kita akan memuji Bapa sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan. Kami minta anugerah-Mu, kami minta pimpinan-Mu, kami minta tuntunan Roh Kudus. Supaya apa yang firman yang nanti akan diberikan itu boleh tertanam dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami seperti tanah yang subur, biar firman nanti yang tertanam itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan
Tuhan lakukan, Tuhan berikan bagi kami dan anak-anak kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, hari yang cerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan, kepandaian untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ketekunan. Anak Tuhan harus memiliki ketekunan. Kenapa? Nah, yuk kita akan membuka Alkitab kita sebagai landasan dari firman kita pada hari ini. Kita akan membuka di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Ya, Miss Lydia akan bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau kalian, anak-anakku, kita semua ingin supaya janji Allah itu kita dapatkan, itu kita harus tekun, anak-anak. Ketekunan itu apa toh? Nah, kita akan melihat. Yang dimaksud dengan ketekunan itu adalah sebuah keputusan yang kuat ya, untuk bersungguh-sungguh, untuk rajin, untuk tuntas dalam melakukan apapun ya. Itu arti ketekunan. Nah, biasanya orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang satu, fokus. Kedua, konsisten. Konsisten itu tidak berubah-ubah ya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah putus asa terhadap apa yang dikerjakannya. Orang yang tekun itu seperti itu, harus fokus dan tidak berubah-ubah dan tidak mudah putus asa. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 15, di sini dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi hanya orang-orang yang tekun yang akan menghasilkan buah. Nah, anak-anak, Miss Lydia bisa memberikan contoh kepada kalian. Contohnya, ada 2 orang anak yang sejak kelas 1 SD mereka selalu bersama-sama. Mereka ada dalam satu kelas yang sama. Nah, 2 orang ini ya, sama-sama mendapatkan pembelajaran matematika yang sama. Sama-sama belajar berhitung. Nah, yang satu setelah mendapat pelajaran dari sekolah sampai di rumah dia simpan begitu saja sudah. Tetapi yang satunya setelah mendapatkan pelajaran dari sekolah sampai di rumah, dia buka kembali bukunya, lalu dia belajar lagi, kemudian dia berlatih matematika apa yang diajarkan hari itu. Misalnya diajarkan hitung penjumlahan ya, dia akan mengulang, berlatih terus seperti itu. Itu dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan yang satu dia tidak pernah melakukan itu ya. Setelah pulang sekolah ya sudah selesai. Nah, hasilnya apa anak-anak? Ketika kelas 6 ujian ya, anak yang tekun ini akhirnya mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Sedangkan anak yang tidak tekun tadi ya nilainya hanya pas-pasan saja. Nah, ini membuktikan bahwa ketekunan itu akan menghasilkan buah. Apa yang dikerjakan oleh anak ini tidak akan sia-sia. Nah,
anak-anak, bagaimana ketekunan itu bisa terbentuk? Nah, ketekunan akan bisa terbentuk satu dari kesengsaraan. Kadang-kadang kita harus merasa sengsara dulu, harus menderita sengsara dulu untuk bisa ketekunan itu terbentuk. Contohnya seperti tadi ya, teman yang tekun tadi. Sampai di rumah dia harus ngulang lagi, dia latihan, belajar lagi. Sementara teman-teman yang lain dia bisa bebas bermain di luar sana, sedangkan dia tidak. Memang nggak enak, sengsara, lebih sengsara. Tetapi ini yang harus dilakukannya ya, karena dengan ketekunan seperti ini, dengan kesengsaraan yang dia alami ya, dia mau menderita karena tidak bisa bermain seperti teman-temannya. Akhirnya dia bisa menjadi anak yang tekun. Nah, yang kedua, ujian iman. Apa artinya ujian iman? Ketika anak ini mulai rajin belajar, tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, dia tidak bisa sekolah, dia ketinggalan pelajaran ya. Nah, anak ini berusaha untuk mengejar ketinggalan itu. Gak enak ya, sudah sakit ya. Tetapi dia harus berpikir untuk mengejar ketinggalan pelajaran. Nah, dengan ujian sakit yang dia alami ini akan menimbulkan dan membentuk sebuah ketekunan. Dan yang terakhir adalah latihan. Seperti tadi temanmu ya. Kalau dia terus-menerus mau berlatih ya, setiap hari dia berlatih, karena ketekunan itu perlu dilatih. Tidak bisa ketekunan itu terbentuk begitu saja anak-anak ya. Jadi perlu sebuah latihan. Seperti anak tadi, kalau dia mau pandai dalam matematika ya dia harus berlatih ya. Kalau tidak berlatih tidak bisa, karena soal-soal di dalam matematika itu tidak pernah sama setiap hari, setiap kali, bahkan satu bahasan saja soalnya bisa berganti-ganti ya. Jadi kalau dia tidak latihan tidak bisa. Nah, Tuhan juga mengharapkan kita seperti itu anak-anak ya. Kita harus tekun di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tekun, ya kita tidak akan bisa menerima janji Tuhan. Nah, dalam hal apa saja sebetulnya yang Tuhan inginkan supaya kita ini bertekun? Nah, satu, kita harus tekun di dalam doa. Yang kedua, kita harus tekun dalam membaca firman Tuhan. Ya, meskipun kamu mungkin sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi kalian tidak tekun ya, baca doanya jarang-jarang, baca firmannya juga bolong-bolong. Nah, tidak tekun itu tidak bisa ya. Kemudian iman, kita harus bertekun dengan iman kita, konsisten ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang sudah menebus dosa kita ya, yang sudah membebaskan kita dan yang akan memberikan keselamatan kekal bagi kita. Kita juga harus bertekun di dalam pengharapan. Kita tidak boleh putus asa karena kita punya pengharapan ya. Di dalam Tuhan kita punya harapan. Apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, cita-cita atau apapun yang kamu inginkan ya, kamu harus tetap tekun berdoa, minta pada Tuhan, dan kita tetap punya harapan. Itu yang penting anak-anak ya. Harapan. Kita semua punya harapan. Kita semua punya kesempatan yang sama ya. Jadi anak-anak, sekarang kita tahu bahwa ketekunan itu adalah hal yang terpenting untuk mencapai sebuah kesuksesan. Paham anak-anak? Untuk firman kita
kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar arti ketekunan Tuhan. Kami juga boleh mengerti bahwa untuk menjadi anak-anak Tuhan dibutuhkan sebuah ketekunan supaya kami bisa mendapatkan janji Tuhan. Kami perlu terus bertekun. Kami juga bisa mencapai keberhasilan dengan ketekunan yang kami lakukan dan kami miliki Tuhan. Kami menyerahkan firman ini Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi hidup kami, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin.